Tokoh yang akan kita bahas kali ini ialah bernama lengkap, Saddam Hussein Abdul Al-Majid Al-Tikriti. Lahir pada tanggal 28 April tahun 1937 di kota Al-Auja dekat dengan kota Tikrit, dan lahir di keluarga seorang petani. Desa tempat tinggal itu merupakan daerah yang bisa dibilang tergolong termiskin di Irak. Ayahnya bernama Hussein Abdul Al-Majid, dan dia ini memiliki seorang kakak laki-laki. Namun sayangnya sang kakak meninggal pada umur 13 tahun sebelum Saddam Hussein lahir ke dunia. Dan tidak lama di saat itu juga ayahnya meninggal dunia karena mengalami penyakit kanker. Ibu dari Saddam Hussein yang bernama Sabah mengalami depresi dan hampir bunuh diri karena anak dan suaminya meninggal dunia di saat ia tengah mengandung Saddam Hussein dan berencana untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Beruntung di saat itu ada seorang keluarga keturunan Yahudi yang berhasil menyelamatkan Sabah. Dan akhirnya Sabah ini dirawat oleh keluarga keturunan Yahudi tersebut. Sampai Saddam Hussein pun lahir ke dunia. Ketika Saddam Hussein lahir, kondisi ibunya masih memprihatinkan. Di saat itu ibunya masih depresi karena kehilangan suami dan anaknya, yaitu kakak dari Saddam Hussein. Oleh karena itu, Saddam Hussein akhirnya diserahkan kepada saudara laki-laki dari ibunya atau pamannya yang bernama Khairullah Talfah Salat. Dan Saddam Hussein di saat itu dirawat hingga umur 3 tahun. Seiring berjalannya waktu, selama 3 tahun itu, ternyata ibunya berangsur-angsur sudah mulai membaik kondisi mental dan fisiknya. Tidak berapa lama kemudian ternyata ibunya sudah menikah lagi. Dan setelah 3 tahun dirawat oleh pamannya, Saddam Hussein pun kembali ke rumah. Ketika dia kembali ke rumahnya, dia melihat ada sosok yang asing bersama ibunya, yaitu suami baru ibunya yang bernama Haj Ibrahim Hassan. Dan di saat itu, kehidupan Saddam Hussein berbeda sekali ya, dengan apa yang dia dapat dari keluarga pamannya. Ternyata Saddam Hussein mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari ayah tirinya. Dari mulai tindak kekerasan dan pelecehan, akhirnya tindakan buruk dari ayah tirinya ini membekas dan menyisakan traumatis kepada Saddam Hussein hingga dia dewasa. Lalu pada usia 10 tahun, dia akhirnya memilih kabur ke rumah pamannya lagi yang ada di Baghdad. Setelah itu dia menceritakan semuanya kepada pamannya, dan dia akhirnya tinggal lagi bersama pamannya. Dan selama bersama pamannya, dia justru mendapatkan pendidikan yang berbeda, yang dimana pamannya lebih mengutamakan dia untuk fokus pada pendidikan. Sementara itu, Saddam Hussein yang memang di dalam dirinya itu sudah ada watak keras karena trauma dari ayah tirinya. Akhirnya menjadi seseorang yang terbentuk dengan otak cerdas, namun dengan jiwa yang keras. Jadi pada akhirnya di umur dia 16 tahun, dia ini memiliki atau membentuk sebuah kelompok geng jalanan bersama teman-temannya, yang mana dia adalah pemimpin dari geng tersebut. Dia bersama kelompok gengnya ini selalu membekali diri dengan senjata untuk berjaga-jaga atau berlindung dari geng lain. Di masa remajanya tersebut, dia ini terlibat di dalam berbagai bentrokan, bahkan ada aksi pembunuhan, yang membuat Saddam Hussein ini pernah dipenjara. Lalu sekeluarnya dari penjara, akhirnya dia memilih untuk lebih fokus pada pendidikan. Dan kemudian pada tahun 1954, Saddam Hussein sempat belajar di sekolah hukum Irak selama 3 tahun. Namun di saat itu dia memilih untuk keluar dari sekolah tersebut di tahun 1957. Setelah dia keluar dari sekolahnya, dia tidak menjalani pendidikan lagi. Saddam Hussein di saat itu bergabung dengan sebuah partai yang bernama Partai Ba'ath yang didirikan oleh Mikhail Afla. Partai Ba'ath ini sendiri memiliki ideologi sekuler. Sehingga sering sekali keputusan-keputusan atau ideologi dari partai ini bertentangan dengan pemerintahan negara-negara Timur Tengah. Dan di saat itu Saddam Hussein selain bergabung dengan partai, dia juga sekaligus bekerja sebagai seorang guru atau tenaga pengajar. Kenapa Saddam Hussein tertarik dengan Partai Ba'ath ini? Ternyata di saat itu jumlah anggota dari partai ini masih sedikit. Jadi seorang Saddam Hussein yang memiliki keberanian tinggi dan juga otak cerdas akan lebih menonjol di partai tersebut. Saddam Hussein ini memiliki ketertarikan atau terinspirasi dengan gerakan Pan-Arab, yaitu penyatuan bangsa-bangsa Arab yang pernah dilakukan oleh Gamal Abdul Nasir di negara Mesir. Gerakan itulah yang mempengaruhi revolusi di beberapa negara Timur Tengah. Salah satunya adalah negara Irak itu sendiri. Dan di saat itu, Saddam Hussein sudah mulai berangsur-angsur namanya dikenal oleh orang.
Pertama kali dia dikenal oleh banyak orang itu adalah pada tahun 1959, yang dimana di saat itu Saddam Hussein terlibat dalam sebuah kasus usaha pembunuhan Perdana Menteri Irak yang bernama Abdul Karim Qasim. Di dalam kejadian itu, Saddam Hussein itu mendapatkan luka karena tertembak di bagian kakinya. Kemudian dia sempat melarikan diri. Tempat tujuan utama dia ketika melarikan diri dalam persembunyiannya adalah ke Suriah. Dan kemudian dia baru menyeberang ke Mesir, inilah dia melakukan pelarian dan bersembunyi sampai pada akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, tepat pada tahun 1960-an, di saat itu dia melanjutkan pendidikan hukum di Universitas Cairo untuk meraih gelar sarjana sebelum akhirnya mengambil master di Baghdad University College of Law. Setelah semua perkara dia selesai, dia kembali ke Baghdad di saat itu. Lalu di saat yang sama, ternyata ketika dia kembali ke Baghdad dan menjalani kuliah masternya, ternyata dia itu masih tergabung di dalam Partai Ba'ath. Yang dimana di saat itu, Partai Ba'ath ini ternyata digulingkan sampai akhirnya Saddam Hussein pun dipenjara lagi. Lalu pada saat dipenjara, Saddam Hussein berhasil melarikan diri dari penjara dan kembali mendirikan Partai Ba'ath ini. Di saat itu, dia mengambil alih kepemimpinan Partai Ba'ath tersebut. Yang mana Partai Ba'ath ini berperan penting dalam kudeta yang membawa partai ini kembali berkuasa di Irak. Untuk kehidupan pribadi Saddam Hussein sebenarnya sangat tertutup. Banyak yang tidak mengetahui informasinya. Namun dikabarkan beliau ini memiliki 3 istri yang bernama Sajidah Talfah di tahun 1963. Lalu Samira Shah Bandar di tahun 1986. Terus yang terakhir adalah Nidal Al-Hamdani di tahun 1990. Pernikahan pertama dia dengan istrinya yang bernama Sajidah Talfah di tahun 1963 itu adalah bentuk perjodohan yang sangat lumrah di Irak. Yang dimana Saddam Hussein di saat itu masih berumur 10 tahun sudah dijodohkan dengan Sajidah Talfah ini. Dari pernikahan Saddam Hussein dengan Sajidah Talfah itu, mereka mempunyai anak 5 orang, yaitu Uday, Qusay, Ragat, Rana, dan juga Hala. Sajidah ini adalah sepupunya Saddam Hussein sendiri, yaitu anak dari pamannya yang pernah merawat dia dari kecil. Ketika Saddam Hussein sudah mulai memegang kendali atas Partai Ba'ath, di saat itu pada tahun 1968, Partai Ba'ath ini mulai mendominasi di Irak. Dan hal ini mengantarkan Saddam Hussein menjadi wakil presiden Irak di tahun 1968. Sebagai wakil presiden, ternyata sikap daripada Saddam Hussein ini lebih dominan. Dan dia ini memiliki watak yang keras dan juga otoriter. Padahal di saat itu yang memimpin Irak atau presidennya itu adalah sepupunya sendiri, yaitu Ahmed Hassan al-Bakir. Walaupun Saddam Hussein ini keras, tetapi kesejahteraan rakyat Irak itu sangat terjamin di tangan dia. Yang dimana Saddam Hussein ini bisa meningkatkan taraf hidup rakyat Irak. Hal ini dia lakukan dengan membangun program literasi nasional, membangun infrastruktur, hingga dia berhasil meningkatkan sistem layanan kesehatan masyarakat. Pengaruh dan prestasi Saddam Hussein inilah yang akhirnya membuat dia diberikan penghargaan oleh organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan atas jasanya memberantas buta huruf di negara Irak di saat itu. Jadi rakyat Irak menjadi lebih cerdas, menjadi lebih maju di tangan Saddam Hussein. Nah, lalu singkat cerita, di tanggal 16 Juli tahun 1979, Saddam Hussein ini berhasil menggeser atau menggulingkan sepupunya yang bernama Ahmed Hassan al-Bakir. Dan akhirnya, dia menjadi presiden Irak di saat itu. Saddam Hussein ini orangnya toleran. Dia tidak hanya bersahabat atau tidak hanya menjalin hubungan dengan masyarakat Muslim aja. Dia juga menjalin hubungan dengan masyarakat dari agama lain. Karena dia juga sadar ketika dia kecil, dia sempat dirawat oleh keluarga Yahudi. Di saat dia menjadi seorang presiden, dia itu diucapkan selamat oleh seseorang Yahudi yang bernama Yaakov Yasu. Dia ini berasal dari gereja Sacred Heart Chaldean yang ada di Detroit, yang mana dia sangat kagum dengan Saddam Hussein. Sehingga Saddam Hussein menyumbangkan dana sebesar $250,000 untuk gereja tersebut. Yang mana di gereja tersebut sebenarnya masih ada sekitar 1.200 keluarga keturunan Timur Tengah yang beragama Nasrani. Semenjak Saddam Hussein ini memimpin Irak, di saat itu banyak sekali kebijakan-kebijakan dari Saddam Hussein yang terasa otoriter. Dan juga di saat itu kesuksesannya memimpin Irak itu tidak disenangi oleh Barat.
Sehingga terciptalah beberapa kubu dari rakyat Irak, ada yang pro dan kontra. Salah satu perlawanan itu muncul dari kaum Muslim Syiah pada tahun 1982, yang mana dalam kejadian ini berakhir dengan pembantaian terhadap umat Muslim Syiah oleh pemerintah Irak. Karena memang menurut Saddam Hussein, Syiah ini agak melenceng dari agama Islam yang seutuhnya, gitu. Jadi dia tidak suka dengan aliran agama Syiah. Walaupun Saddam Hussein itu dikenal sebagai seorang diktator dan otoriter, dia juga beberapa kali menginvasi beberapa negara lain yang masuk ke dalam negara Teluk, yaitu Iran dan Kuwait. Tetapi banyak sisi positif dari Saddam Hussein selama dia memimpin. Yang pertama, negara Irak itu dibuat maju secara militer oleh Saddam Hussein. Dan hal tersebut menjadi sebuah ancaman bagi negara lain, karena Irak di saat itu jauh lebih kuat. Sosok otoriter dari Saddam Hussein sendiri memang banyak tidak disukai oleh para lawan politiknya. Tapi di saat itu perekonomian Irak di bawah Saddam Hussein itu sangat menanjak sejak pemerintah di tahun 1979. Jadi perekonomiannya itu benar-benar menjadi sejahtera. Pada awal masa kekuasaannya dia, Saddam Hussein berhasil membawa ekonomi Irak meroket. Pada tahun 1980, jumlah Gross Domestic Product atau GDP Irak menembus 53.406 miliar dolar. Sebelum Presiden George Bush menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat di tahun 2001, Saddam Hussein pernah berusaha untuk mengirimkan uang sebesar 94 juta dolar ke Amerika Serikat. Yang dimana dia di saat itu sangat prihatin dan sedih kepada orang-orang miskin yang ada di Amerika. Alasan dari Saddam Hussein membantu masyarakat miskin yang ada di Amerika Serikat adalah untuk bantuan kemanusiaan bagi para tunawisma dan orang Amerika yang malang hidup di dalam kemiskinan katanya. Namun apa balasannya? Yang didapatkan oleh Saddam Hussein adalah sebuah kepahitan di ujung umurnya. Dan ketika menjelang runtuhnya kepemimpinan Saddam Hussein, di tahun 2002, Irak masih harus mengimpor makanan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Meskipun di saat itu buah-buahan dan sayuran masih tercukupi di Irak, namun banyak bahan pokok lain yang masih diusahakan oleh Saddam Hussein diimpor ke Irak untuk kesejahteraan rakyat Irak. Sekarang kita akan membahas ketika Saddam Hussein membawa Irak ke dalam sebuah konflik dengan negara tetangganya, yaitu Iran. Dalam kejadian ini, Saddam Hussein mencoba untuk melakukan invasi ke ladang minyak milik Iran, yang kemudian dikenal dengan Perang Teluk I pada tahun 1980. Irak dipimpin oleh Saddam Hussein membuat negara Iran sangat-sangat menderita, yang dimana mereka mengalami krisis ekonomi gara-gara perang tersebut. Banyak sekali rakyat sipil Iran yang menjadi korban di dalam Perang Teluk I. Namun pada akhirnya, perang ini dimenangkan oleh Iran. Dan Irak kalah dalam Perang Teluk I itu pada tahun 1988 yang memicu turunnya ekonomi di negara Irak sendiri. Yang dimana di saat itu Irak dipimpin oleh Saddam Hussein berkonflik dengan Kuwait. Yang kemudian perang ini dikenal dengan Perang Teluk II terjadi pada tahun 1990. Konflik ini dipicu oleh beberapa hal. Salah satunya adalah Saddam Hussein itu menuduh Kuwait berbuat curang dengan melakukan pengeboran minyak di wilayah negara Irak. Ketika terjadinya Perang Teluk ini, Kuwait justru disupport oleh negara-negara Barat, yang dimana akhirnya Irak mendapatkan embargo dari negara-negara Barat dan mengakibatkan kekuasaan Saddam Hussein menjadi terjepit. Akhirnya di saat itu mau tidak mau, Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein itu harus melakukan gencatan senjata, dikarenakan memang Irak mulai terjepit. Dan dampak dari Perang Teluk II ini benar-benar sangat berpengaruh besar kepada Irak, yang dimana pada akhirnya Irak dikucilkan dari dunia internasional. Dan terjadi krisis ekonomi dan kekuasaan Saddam Hussein mulai terancam. Karena banyak sekali desakan serta upaya untuk melengsarkan dia dari kursi kepresidenan Irak. Krisis yang dialami Irak pasca Perang Teluk I dan juga Perang Teluk II itu berlangsung sangat lama. Hingga pada akhirnya, Amerika Serikat dan sekutunya berkesempatan untuk menyerang Irak dalam Perang Teluk III, yang terjadi tanggal 12 Maret tahun 2003, yang dimana tujuan mereka adalah untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein. Ketika itulah terjadi sebuah fitnah yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak. Amerika Serikat yang di saat itu dipimpin oleh George W. Bush dan juga Perdana Menteri mereka yaitu Tony Blair.
menuduh kalau Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein itu memiliki senjata pemusnah massal. Dan Irak juga difitnah sebagai dalang di balik penyerangan di tanggal 11 September tahun 2001 ke gedung World Trade Center atau WTC yang ada di New York. Di saat itu, Presiden Amerika Serikat itu meminta Saddam Hussein untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Irak. Dan juga harus meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam. Atau kalau tidak, maka Irak akan menghadapi perang dengan Amerika serta sekutunya. Dan di saat itu, Saddam Hussein menolak permintaan dari Amerika tersebut. Dia memilih untuk tetap berada di Irak dan tidak mau lengser dari jabatannya. Sampai pada akhirnya Amerika Serikat melakukan serangan pada tanggal 20 Maret tahun 2003 dengan kode operasi pembebasan Irak. Di dalam hal ini nih awal penyesalan rakyat Irak, yang dimana sebenarnya mereka telah menyia-nyiakan seorang presiden yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan mereka, tapi justru lebih percaya kepada Barat. Pada awalnya, salvo atau tembakan serentak pembuka dari Perang Irak adalah serangan oleh pesawat Amerika Serikat di kompleks bunker, di mana Saddam Hussein diperkirakan akan bertemu dengan bawahannya. Namun di dalam serangan tersebut, itu gagal untuk membunuh pemimpin Irak tersebut. Dan dilakukanlah serangan-serangan berikutnya, yang mana itu sangat jelas menunjukkan kalau Amerika Serikat mengincar Saddam Hussein untuk dibunuh. Jadi tujuan invasi Amerika di saat itu ingin membunuh Saddam Hussein. Banyak fitnah-fitnah yang membuat rakyat Irak itu mulai terpecah. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, sementara itu sudah banyak yang kontra, karena sudah mulai mendapatkan doktrin dari pihak Barat. Sehingga mereka tidak mau lagi melindungi Saddam Hussein di dalam serangan oleh Amerika dan sekutunya. Tepat pada tanggal 9 April tahun 2003, Baghdad akhirnya jatuh ke tangan tentara Amerika Serikat. Dan di saat itulah Saddam Hussein mulai bersembunyi di bunker-bunker untuk melarikan diri dari aksi pembunuhan oleh pihak Amerika. Yang menyedihkannya adalah anak-anak dari Saddam Hussein, yaitu Uday dan Qusay. Mereka benar-benar sangat terpojok dan akhirnya tewas dibunuh di Mosul pada tanggal 22 Juli tahun 2003. Nah, di saat itu rakyat Irak tidak sadar kalau mereka ini sedang didoktrin dan dimonopoli. Yang ada di kepala mereka, di saat itu mereka melihat pemerintahan Saddam Hussein ini hanya sebatas pemimpin otoriter atau diktator. Tanpa mereka sadari sebenarnya mereka sangat sejahtera di bawah kepemimpinan Saddam Hussein. Terlepas dari banyaknya kontroversi yang dilakukan oleh Saddam Hussein mengenai invasi ke negara tetangga, Iran dan Kuwait. Pada akhirnya, pelarian Saddam Hussein pun berakhir pada tanggal 17 Desember tahun 2003. Dia akhirnya berhasil ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat setelah buron selama 8 bulan. Kondisi Saddam Hussein saat ditangkap benar-benar memprihatinkan. Kondisinya kotor dan berada di sebuah tempat persembunyian yang terletak di bawah tanah, ukurannya sangat kecil. Di dekat sebuah rumah pertanian di daerah Adaur, dekat dengan kota Tikrit. Dan di saat persembunyiannya Saddam juga sempat merilis beberapa rekaman suara audio yang mana dia benar-benar sedih dengan kondisi Irak. Dia ditangkap oleh tentara Amerika Serikat dengan sangat dramatis. Lalu setelah itu Saddam Hussein akhirnya dipindahkan ke sebuah penjara di pangkalan Amerika Serikat yang terletak di Baghdad. Yang mana di saat itu dia dipenjara di sana sampai tanggal 30 Juni tahun 2004. Dan selama itu Saddam Hussein juga dihadapkan dengan beberapa persidangan. Dan di sana dia didakwa dengan beberapa kejadian kemanusiaan. Dan dia dituduhkan sebagai dalang dari pembantaian ketika berperang melawan negara-negara tetangganya. Lalu kemudian pada bulan Oktober tahun 2005, Saddam Hussein ini mulai diadili di hadapan Pengadilan Tinggi Irak. Yang mana ini adalah sebuah pengadilan panel yang dibentuk untuk mengadili pejabat-pejabat pemerintah Irak sebelumnya. Dan di saat itu, Saddam Hussein dan beberapa kerabatnya didakwa dengan pembunuhan 188 warga di sebuah kota berpenduduk mayoritas Syiah pada tahun 1982. Dan di saat itu, Saddam Hussein merasa tidak terima dengan tuduhan tersebut. Dan dia melakukan protes dengan sangat marah. Yang mana di saat itu dia sangat yakin kalau pengadilan tersebut dikontrol atau disetir oleh pihak Amerika Serikat di belakangnya. Lalu pada 5 November tahun 2006, akhirnya Saddam Hussein pun divonis dengan hukuman mati oleh seorang hakim yang bernama Rauf Abdul Rahman atas tuduhan kejahatan kemanusiaan yang pernah dilakukan.
dan dia dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Lalu ada saudara tiri dari Saddam Hussein, seorang perwira intelijen. Dan dia ini adalah mantan hakim kepala Irak, juga dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Irak. Secara berkali-kali, dia mengucapkan kalimat Allah selama jalannya persidangan. Dan dia juga menginstruksi ucapan dari hakim yang dia anggap tidak adil dan menjadi budak dari Amerika. Dan Saddam juga sempat mengatakan nanti kamu akan menyesali semua keputusanmu. Dan di saat itu kalimat yang benar-benar dalam, kalimat yang benar-benar terbukti setelah meninggalnya Saddam Hussein. Yang mana dia di saat itu berkata kalau bangsa dan umat akan meminta pertanggungjawaban atas keputusan ini. Semoga pengkhianat seperti Anda segera dihancurkan. Anda akan mendapatkan balasan hukuman dari Allah. Lalu, setelah proses persidangan, akhirnya Saddam Hussein dijatuhi vonis hukuman mati dan digantung pada tanggal 30 Desember tahun 2006. Dan dia pun dieksekusi pada umur 69 tahun. Di saat putusan hukuman mati ini dijatuhkan kepada Saddam Hussein. Di saat itu Saddam Hussein tersenyum. Dia tertawa seolah-olah dia memberitahu kepada rakyat Irak yang membenci dia. Kalau mereka sedang di-prank, alias mereka sedang dikerjai oleh Barat. Dia menerima putusan tersebut sambil tersenyum dan tertawa, seolah-olah terlepas dari beban tanggung jawab. Dan di saat itu benar aja Saddam Hussein pergi dengan tenang. Detik-detik dia akan dihukum mati. Saddam Hussein ini sempat meminta untuk dihukum tembak saja. Karena menurut dia, dengan hukum tembak itu akan langsung membuat dia meninggal dunia tanpa harus melewati proses tersiksa terlebih dahulu. Namun di saat itu permintaan dia ditolak dan dia akhirnya pun dihukum gantung. Sebagian dari masa orang Irak yang benci terhadap dia itu sudah menunggu di dalam kerumunan yang di saat itu benar-benar ramai. Ketika Saddam Hussein lewat, sebagian besar dari mereka meludahi, memukuli. Namun ada juga sebagian besar yang sadar akan jasa daripada Saddam Hussein itu justru menangis sedih atas hukuman yang dihadapi oleh Saddam Hussein. Lalu setelah dieksekusi, beliau pun meninggal dengan tenang. Barulah keesokan harinya Saddam Hussein dimakamkan di Al-Auja, tempat di mana dia lahir pada tanggal 31 Desember tahun 2006. Dia dimakamkan jaraknya itu 3 km dari makam putranya Uday Hussein dan juga Qusay Hussein. Semua ucapan dari Saddam Hussein satu persatu mulai terbukti. Sang hakim yang bernama Rauf Abdul Rahman, yang lahir di kota Kurdi Halabja, ternyata merupakan hak pengganti yang diganti secara mendadak. Dia mendapatkan mandat untuk mengambil alih jalannya persidangan yang sudah berjalan di bulan Januari, yang mana sebelumnya hakim yang memimpin persidangan itu bukan dia. Jadi hakim yang sebelumnya itu dinilai oleh pihak Barat terlalu lembek juga terlalu memihak seolah-olah takut terhadap Saddam Hussein. Dan menurut beberapa sumber terpilihnya Rauf Abdul Rahman itu tidak lepas dari intrik Amerika Serikat dan sekutu. Dan mereka itu setengah jam memilih Rauf Abdul Rahman ini karena track record hakim yang satu ini memang sering berseberangan dengan Saddam Hussein. Jadi bisa dikatakan dia ini sebenarnya benci pada Saddam Hussein secara pribadi. Menurut berita yang didapat adalah ini merupakan dendam masa lalu, yang dimana hakim yang satu ini pernah ditangkap dan disiksa oleh aparat Irak. Yang dikabarkan sangat rasis terhadap sukunya, dia yaitu bangsa Kurdi. Terus juga di kampungnya, dia di kampung suku bangsa Kurdi ini pernah ada serangan gas juga, gas beracun. Dan dia menganggap kalau itu adalah atas perintah Saddam Hussein. Jadi banyak sekali warga Irak yang menyesali keputusan dari Rauf ini, yang dimana keputusannya itu didasari atas dendam pribadi, bukan karena sebuah pandangan hukum secara objektif gitu. Jadi dia tuh kayak ada bangsa Kurdi. Setelah pengeksekusian Saddam Hussein, ternyata apa yang dijanjikan dan apa yang diimpikan oleh rakyat Irak sama sekali tidak terwujud. Kondisi Irak di saat itu tidak kunjung aman. Karena setelah Saddam Hussein pergi, peperangan di Irak, perangan saudara terus terjadi. Gerilyawan di saat itu terus bermunculan. Bom-bom bunuh diri juga ada di mana-mana. Hingga munculnya gerakan ISIS di Irak. Dan hal ini tentu menjadi ancaman tersendiri bagi sang hakim yang memutuskan hukuman mati atas Saddam Hussein, yaitu Rauf Abdul Rahman. Dan di saat itu, sang hakim sampai-sampai dia ingin memboyong keluarganya pada tahun 2007 untuk pindah dari Irak. Ajalnya sang hakim tetap berakhir di Irak. Dia dikabarkan tertangkap oleh kelompok ISIS pada tanggal 16 Juni tahun 2014. Dan setelah ditangkap selama 2 hari, dia disiksa lalu dieksekusi beserta dengan keluarganya.
Yang dimana di saat itu, masyarakat Irak memberikan label kepada dia seorang pengkhianat negara. Demikian dan terus dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara di subscribe, like, dan komennya. Dan sampai jumpa next video.